Bismillah walhamdulillahil qail fi haqqi sayyidil qabail wa imamil afadil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati al-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. لا أنسى أيضا في هذه الأيام المباركة أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك فجر الله وإياكم من العايدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب العالمين. أحباء الكرام, pada hari ini kita kumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan, memperingati haul daripada Qutbul Ghaus Sultanul Aulia almarhum wal maghfurullah Sayyidil Mahbub wa Jadduna al-Jami' al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad al-Hamid radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Dan alhamdulillah tadi melalui mimbar ini kita sudah sama melihat dan mendengar langsung tausiah-tausiah yang luar biasa yang disampaikan oleh cucu-cucu daripada sahibul haul. Baik tausiah yang begitu arif, bijaksana, lembut yang disampaikan oleh Habib Tahir, begitu juga tausiah yang disampaikan oleh Habib Hashim yang mengingatkan kita semua daripada bahayanya ulama su. Dan berikutnya tadi juga disampaikan oleh Habib Muhdar, haula min abna al-Habib Muhammad Ibn al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad al-Hamid. Luar biasa apa-apa yang telah disampaikan oleh Habib Muhdar tadi. Kita semua diingatkan agar kita tetap istiqamah di jalan ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ahlus sunnah, siap tetap jaga ahlus sunnah. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Jadi artinya apa yang telah disampaikan oleh para habaib kita tadi luar biasa, sudah lebih dari cukup, syamil, kamil, dan itu menjadi pelajaran berharga buat kita yang bisa kita bawa pulang untuk kita amalkan insya Allah. Maka itu saya tidak ingin saudara menambahkan lebih banyak, karena apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi sudah lebih dari cukup, sudah begitu padat, manfaat, penuh dengan hikmah. Saya hanya ingin sedikit saja menambahkan sekedar informasi saudara, agar semangat yang tadi sudah diberikan oleh para habaib kita untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah ke depan bisa kita lakukan dengan cara yang lebih sistematis lagi saudara. Nah, di antaranya apa yang ingin saya ingatkan di sini saudara, saya ingin ingatkan di sini betul tadi yang dikatakan oleh Habib Muhdar saudara, bahwa ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini saudara wajib kita jaga, wajib kita bela. Dan betul tadi yang beliau katakan,
bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah mazhabnya Ahlul Bait, mazhabnya keluarga Nabi sejak dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat yang akan datang, saudara. Maka itu jangan pernah bergeser. Al-Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan wasiat kepada setiap umat Islam pada umumnya dan kepada seluruh Ba'alwi pada khususnya, di mana beliau mengatakan, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu manhalus safi an ziyagi wal kufri. Jadilah engkau di dalam i'tiqadmu, di dalam akidahmu sebagai pengikut mazhab Asy'ari. Jadilah seorang Asy'ari dalam i'tiqadmu. Kenapa beliau, saudara, mengingatkan kita, menganjurkan kita, menyerukan kita untuk mengikuti akidah Asy'ariyah? Beliau mengatakan fa innahul manhalus safi an ziyagi wal kufri, sebab mazhab Asy'ari tersebut, akidah Asy'ariyah tersebut sebagai akidahnya mayoritas umat Islam Indonesia adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang suci, jalan yang mulia, jalan yang bersih daripada penyelewengan ataupun kekafiran, saudara. Jangan pernah bergeser, jangan pernah bergeser. Betul yang sudah disampaikan tadi oleh Habib Hashim maupun Habib Muhtar, yang diawali tadi oleh Habib Tahir sebagai penerus daripada dakwah Al-Habib Shalih bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, saudara. Betul, betul, jaga betul-betul apa yang mereka amanatkan, bawa pulang, amalkan. Insya Allah kita semua akan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa saya ingin menggarisbawahi itu, saudara? Di sini perlu saya sampaikan, sebelum Ramadan kemarin, ini yang saya sebut informasi. Sebelum Ramadan kemarin, saya dengan beberapa kawan diundang ke Kementerian Polhukam, Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian mereka bertanya kepada kami tentang situasi pergerakan umat Islam di Indonesia dalam rangka untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan di NKRI. Singkat saja, di antara yang ditanya, Habib, apakah kira-kira menurut pengamatan Anda konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti di Syria, di Irak, atau di Yaman itu akan terjadi juga di Indonesia? Ini pertanyaannya. Saya jawab singkat, ya, tanda-tanda ke arah sana sudah ada. Kalau ini dibiarkan, maka tidak mustahil kejadian musibah yang menimpa Timur Tengah akan juga terjadi di Indonesia. Kemudian mereka bertanya lagi, kalau begitu, apakah Anda punya usulan, saran, kritik, atau apapun namanya sebagai solusi untuk mengatasi itu? Saya sampaikan, saudara, kepada para pejabat yang hadir ketika itu, kami sudah mengusulkan sejak 5 tahun yang lalu lebih ke sejumlah kementerian yang terkait dan juga kepada DPR RI, di mana yang kami usulkan, kalau Indonesia tetap mau aman, nyaman, tenang, tanpa ada konflik, saudara, tanpa ada konflik sektarian, maka usul kami khusus bagi umat Islam harus dibuat undang-undang anti misionaris mazhab. Saya sampaikan, mereka bertanya apa yang dimaksud undang-undang misionaris, anti misionaris mazhab. Undang-undang anti misionaris mazhab ialah suatu undang-undang yang melarang penyebarluasan paham-paham keagamaan di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada paham apapun
yang bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dilarang, tidak boleh diajarkan, tidak boleh disebarluaskan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Tanpa terkecuali, saudara, tanpa terkecuali. Lo kenapa? Sebab kalau penyebar luasan paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dibiarkan merajalela masuk ke kampung-kampung, pasti akan terjadi konflik horizontal di mana-mana, saudara. Saya berikan contoh, saudara, dua kelompok atau ada tiga kelompok yang sangat berbahaya. Saya berikan tiga kelompok, maaf, ada tiga kelompok yang saya berikan contoh, yang tiga-tiganya mengatasnamakan Islam. Kelompok pertama adalah kelompok yang saat ini sudah mulai berani bicara di atas mimbar, bicara di panggung, bicara di televisi, bicara di radio-radio dengan mengatakan ibu bapak Nabi musyrik kafir masuk neraka. Saudara, ini bukan paham yang mu'tamad indah ahli sunnati wal jamaah, khususnya kaum Asy'ariyah yang ada di bumi Indonesia ini, saudara. Kalau paham semacam itu terus menerus mereka suarakan di atas mimbar, pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini cinta, menghormati, menghargai, memuliakan ibu bapak Nabi pasti akan marah. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, saudara. Mereka tidak segan-segan menghina Sayyidina Ali, mereka tidak segan-segan menghina Sayyidina Husain, mereka tidak segan-segan menghina Ahlul Bait Nabi. Ini bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini harus dilarang di bumi Indonesia. Setuju? Kelompok yang kedua, saudara, kelompok yang kedua tidak berbeda. Kali ini secara terbuka di majelis-majelis mereka, saudara, di radio televisi mereka, di media mereka, saudara, khususnya di media sosial, mereka sudah telah berani kurang ajar mencaci maki para sahabat Nabi yang mulia, khususnya Al-Khulafaur Rasyidin, Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Mereka caci maki Sayyidina Abu Bakar, mereka caci maki Sayyidina Umar, mereka caci maki Sayyidina Utsman, bahkan mereka caci maki istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu taala anha wa an jami'i ummahatil mukminin. Saudara, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai Ahlul Bait Nabi, sangat mencintai para sahabat Nabi, dan kita tidak akan pernah biarkan Ahlul Bait Nabi dan para sahabat Nabi dihinakan oleh siapapun. Betul? Betul? Siap bela keluarga Nabi, siap bela sahabat Nabi. Takbir! Sallu ala Nabi. Yang kelompok ketiga enggak kalah bahayanya, saudara. Yang dicaci maki bukan lagi keluarga Nabi, bukan lagi sahabat Nabi, nabinya dicaci maki, saudara. Dia hina Allah, dia hina Nabi, saudara, dia hina ajaran Islam, dia putar balikan ayat, dia putar balikan hadis, saudara. Dia melakukan propaganda dan kampanye, saudara, yang bisa memurtadkan umat Islam. Dan mereka juga punya media, saudara, terang-terangan mereka bela gerakan LGBT atas nama agama, mereka bela homoseksual atas nama agama, saudara, mereka bela aliran-aliran sesat atas nama agama. Nah, saudara, kelompok yang pertama tadi itulah kelompok Wahabi takfiri, saudara. Kelompok yang kedua tadi itulah kelompok Syiah Rafidhi, saudara. Dan kelompok yang ketiga, saudara, itulah kelompok liberal. Saya tanya, paham mereka berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Biarkan atau tolak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Takbir! Saya rincikan di Kementerian Polhukam kemarin, saudara. Ini mereka ini tidak menyebarluaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Ini kalau dibiarkan bisa konflik. Saya buktikan, saudara. Satu, lihat yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, saudara.
sebuah pondok pesantren Wahabi takfiri dibakar oleh masyarakat karena pesantren tersebut selalu membid'ah-bid'ahkan, memfasik-fasikan, memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan amaliyah aswaja masyarakat setempat, saudara. Yang kedua, kita lihat yang terjadi di Sampang Madura, saudara. Bagaimana sebuah pondok pesantren Syiah, saudara, juga dibakar oleh masyarakat, saudara. Loh, kenapa? Karena di pesantren tersebut mereka suka mengundang dai-dai dari mana tempat, saudara, yang menyepelekan, melecehkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya, saudara. Dibakar oleh masyarakat setempat yang aswaja, saudara. Fakta. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah, ini mau sampai kapan dibiarkan? Apa sampai bunuh-bunuhan? Sampai perang-perangan, saudara? Sampai main tumpah-tumpahan darah, semuanya? Harus ada aturan. Nggak boleh ini dibiarkan, saudara. Kalau para penghina Islam dari kalangan liberal, para penghina Ahlul Bait dari kalangan Wahabi takfiri, para penghina sahabat Nabi dari kalangan Syiah Rafidi, kalau ini dibiarkan, saudara, pasti besok atau lusa akan terjadi konflik berdarah di Republik ini, saudara. Nah, jadi saya ditanya, kalau begitu apa solusinya? Solusinya segera buat undang-undang anti misionaris madhab. Isinya tulis saja dengan jelas, saudara. Barang siapa yang menyebarluaskan paham di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, dari madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dan madhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, di luar itu, maka di Indonesia dilarang dan dipidanakan dengan hukum penjara. Setuju tidak? Jadi kalau besok ada yang ceramah kemudian teriak ibu bapak Nabi musyrik kafir masuk neraka, nggak usah ribut, tangkep, jeblosin ke penjara. Setuju? Setuju? Kalau besok ada yang ceramah mengatakan, saudara, tawasul itu bid'ah, tabaruk itu bid'ah, tawasul tabaruk penyebab kemusyrikan, ziarah aulia itu musyrik, tangkep, jeblosin ke penjara. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi kalau ada undang-undang, bagus tidak? Bagus tidak? Begitu juga kalau ada yang berbicara, saudara, menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Umar Ibn Khattab, saudara, kalau ada undang-undangnya, tangkap, jebloskan ke penjara, selesai. Betul? Betul? Saya katakan, kalau undang-undang itu ada, itu akan menjadi solusi sehingga umat Islam tidak main hakim sendiri. Betul? Betul? Tapi kalau pemerintah tidak mengatur itu, pemerintah biarkan keluarga Nabi dihina, ibu bapak Nabi dihina, para sahabat Nabi dihina, Nabi dihina, besok Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menyelesaikan dengan caranya sendiri, saudara. Takbir! Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Ahlul Bait, siap bela sahabat Nabi, siap bela aswaja. Takbir! Saya tanya, takut gak perang lawan Wahabi? Jawab yang ngompak, takut gak perang lawan Wahabi? Takut gak perang lawan Syiah? Takut gak perang lawan liberal? Selama ini kita belum perang, kita masih menahan diri, saudara. Kita menginginkan solusi yang lebih baik. Sebab kalau terjadi perang seperti di Libya, di Syria, saudara, di Irak, di Yaman, maka ini akan merugikan banyak orang. Betul? Betul? Maka itu saya tanya, usulan kami kepada pemerintah untuk dibuat undang-undang anti misionaris madhab, saudara, bagus tidak? Setuju tidak? Siap dukung? Takbir! Nah, kemudian saya bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus juga Ar-Raisul Am dari Nahdlatul Ulama, yaitu yang mulia Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami diskusi, saudara, beliau menyampaikan keluhan beliau. Beliau katakan, Habib Rizik, ini kelihatannya gerakan Syiah dan Wahabi makin merajalela ini di mana-mana. Saya dapat laporan dari berbagai tempat di berbagai daerah. Nah, ini kira-kira bagaimana kita cari solusi bersama. Nah, saat itu saya sampaikan kepada beliau, Pak Kiai, kenapa laporan masyarakat di kepolisian itu mentah? Ada yang hina sahabat Nabi, laporin polisi, periksa, besok dibebasin, saudara. Ada yang menghina ibu bapak Nabi, lapor ke polisi, periksa di polisi, lusa dilepas, saudara. Kenapa? Saya sampaikan kepada Kiai Ma'ruf, sebab di dalam KUHP nggak ada pasal menghina Abu Bakar Siddiq, nggak ada.
Nggak ada pasal menghina ibu bapak Nabi, nggak ada. Jadi polisi kebingungan mencari pasalnya. Nah, terus beliau menjawab, tapi kan ini aliran sesat. Betul, itu pun dalam KUHP nggak ada pasal aliran sesat, sudah nggak ada. Makanya sampai hari ini Ahmadiyah nggak bisa kita pidanakan, saudara. Berkali-kali kita laporkan kesesatan Ahmadiyah sampai ke Mabes Polri, tidak bisa diambil tindakan, saudara. Lalu beliau tanya, lalu ada solusi gak? Ada. Kalau MUI betul, serius, fokus, mau solusi, ada. Apa solusinya? Solusi yang pertama, MUI bersama-sama ormas-ormas Islam mengajukan usulan kepada pemerintah untuk dibuat undang-undang anti misionaris madhab. Katakan itu jangka panjang. Sementara itu berproses, ada jangka pendeknya. Saya minta dengan beliau, tolong MUI segera mengeluarkan fatwa. Apa itu? Kriteria penistaan agama. Jadi tulis dalam satu fatwa bahwa amal tindakan berikut ini adalah merupakan penistaan agama. Titik. Satu, umpamanya saudara, tulis mengatakan Al-Quran itu kurang. Dua, saudara, mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Tiga, menghina ibu bapak Nabi, saudara, atau mengatakan mengkafirkannya. Empat, mengkafirkan para sahabat Nabi atau menghina mereka. Tulis menghina Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tulis. Begitu juga mengkafir-kafirkan orang yang tabarruk, orang yang tawasul, orang yang ziarah kubur. Tulis. Kalau perlu tulis sampai 20, 30, 50 item, saudara. Untuk apa? Perhatikan baik-baik. Kalau MUI keluarkan fatwa itu, maka fatwa MUI bisa kita sertakan dalam laporan penistaan agama di kepolisian. Jadi kalau ada orang menghina sahabat Nabi, menghina keluarga Nabi, kita bawa ke kantor polisi. Pak, kami laporkan ada pelanggaran KUHP pasal 156A tentang penistaan agama. Polisi akan bertanya, yang mana penistaan agama? Dia mencaci maki Sayyidina Abu Bakar atau dia mencaci maki ibu bapak Nabi? Polisi akan bertanya, mana fatwanya kalau itu penistaan agama? Saudara, dan fatwa yang diakui oleh negara bukan fatwa NU, bukan fatwa Muhammadiyah, bukan fatwa Al-Wasiliyah, tapi fatwa Majelis Ulama Indonesia, saudara. Bawakan ke polisi, ini fatwanya bahwa menghina ibu bapak Nabi, menghina sahabat Nabi adalah penistaan agama. Dengan demikian, orang yang tersebut bisa dijerat dengan KUHP pasal 156A dan bisa dijebloskan ke penjara 7 tahun lamanya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan ini sudah saya konsultasikan ke Kapolri. Kami datang, kami tanya Kapolri, kenapa kami berkali-kali melaporkan Ahmadiyah kok tidak bisa dijebloskan ke penjara? Kenapa berkali-kali kami melaporkan orang yang menghina keluarga Nabi, menghina sahabat Nabi, nggak bisa dijebloskan ke penjara, saudara? Dan kami tanyakan kenapa? Itu tadi, karena tidak ada pasalnya, pasal yang hanya penistaan agama. Lalu Kapolri hanya mengatakan, saudara, kalau ada keputusan ulama bahwa itu termasuk penistaan agama, maka pasal 156A bisa dijadikan sebagai pasal untuk menjerat paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghina Nabi, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina keluarga Nabi, dan menghina para sahabat Nabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau MUI mengeluarkan fatwa itu, setuju tidak? Dukung tidak? Nah, akhirnya sebelum saya akhiri, saya tutup. Tadi sebagaimana saya katakan, saya hanya ingin menambahkan bagaimana kita menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sistematis, saudara. Jadi bukan secara sporadis. Kalau secara sporadis, saudara, secara sporadis nanti tidak akan pernah berakhir. Tapi harus sistematis. Nah, informasi yang saya mau sampaikan, saudara, di kementerian saya ditanya, Habib, ini kalau kita berlakukan di Indonesia, apa itu tidak melanggar HAM, hak asasi manusia? Saya sampaikan kepada beliau-beliau para pejabat, Anda mesti tahu, di negeri Iran yang mayoritas bermadhab Syiah, Ja'fari, Syiah, Imamiyah, saudara, itu ada undang-undang yang melarang penyebaran paham di luar Syiah
di seluruh negeri Iran, khususnya di wilayah mayoritas Syiah, saudara. Kalau ada seorang Sunni menyebarluaskan pahamnya, mengajarkan paham Sunninya di tengah-tengah masyarakat Syiah yang ada di Iran, mereka ditangkap, sekolahnya ditutup, majelisnya ditutup, berjalan hari ini, saudara. Begitu juga di Saudi, saudara. Anda tahu di Saudi? Saudi karena pemerintahnya adalah Wahabi, ulamanya juga yang diangkat adalah Wahabi, mereka juga punya aturan, saudara. Di wilayah-wilayah yang mayoritas Wahabi tidak boleh ada paham di luar paham yang diajarkan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, di luar paham Wahabi diajarkan dan disebarluaskan di seluruh Saudi, saudara. Tidak boleh, khususnya di wilayah mayoritas Wahabi, saudara. Makanya guru kami tercinta, almarhum wal maghfurullah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an, saudara, tatkala beliau mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana ulama-ulama Wahabi menyidang beliau, menghakimi beliau, menyatakan beliau sesat. Bahkan ulama Wahabi di Saudi mengusulkan kepada pemerintah Saudi untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saudara. Jadi Saudi memang nggak boleh paham di luar Wahabi, nggak boleh diajarkan di sana. Bahkan guru kami tercinta, saudara, Abuya Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, saudara, karena dianggap mengajarkan paham Asy'ariyah, paham Sufiyah, rupanya ditutup oleh pemerintah Saudi di Madinah, saudara. Tidak boleh. Nah, sekarang yuk kita lihat. Di Saudi paham selain Wahabi nggak boleh disebarkan. Di Iran paham selain Syiah nggak boleh disebarkan. Di Malaysia, saudara, paham selain Syafi'i nggak boleh disebarkan. Nah kalau di sana bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa, saudara? Kita bikin juga dong. Kita bikin juga, saudara, paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh disebarluaskan di Indonesia, saudara. Setuju? Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, maka itu saya minta bantuannya. Pertama, doakan agar perjuangan ini berhasil. Kami akan terus mendorong pemerintah di pusat, khususnya DPR RI, dan di sini tadi saya dengar ada hadir, yaitu Bapak Fadil Muhammad Al-Haddad. Beliau salah seorang anggota dewan dan beliau punya partai, kursinya cukup banyak di DPR, saudara. Saya minta beliau dan kawan-kawannya untuk ikut memperjuangkan daripada perjuangan ini dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Setuju? Setuju? Yang kedua, saya minta dukungannya. Tolong para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para pimpinan pesantren, para pimpinan majelis taklim, kalau Anda setuju, tolong tulis surat resmi yang dikirimkan ke sekretariat DPR RI untuk mengusulkan persoalan ini, saudara. Jangan sampai nanti mereka kira ini cuma Habib Rizik doang, ini cuma FPI doang, saudara. Oh, ini cuma kaum radikal saja, oh ini cuma ekstremis saja. Enggak, ini keinginan umat Islam Indonesia. Betul? Betul? Jadi saya minta tulis atas nama pesantren Anda, atas nama majelis taklim Anda, atas nama organisasi Anda, tulis, usulkan kepada pemerintah segera buat undang-undang anti misionaris mazhab agar aswaja tetap terjaga dan Indonesia tetap berkah. Betul? Betul? Akhirnya di penutup ingin saya katakan, saudara, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah Indonesia akan tetap aman dan berkah, saudara. Tapi kalau Ahlus Sunnah diobok-obok, Ahlus Sunnah diporak-porandakan, kemudian paham di luar Ahlus Sunnah makin merajalela, tidak ada jaminan kalau besok Indonesia tidak terjadi konflik seperti di Timur Tengah, saudara. Begitu saya mau tanya, mau Indonesia konflik tidak? Mau Indonesia konflik tidak? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Kalau begitu siap jaga aswaja? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan. Jadi saya nggak ceramah ini hari, saya hanya memberikan informasi, mudah-mudahan manfaat. Nah, akhirnya ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan selalulah kamu
berada bersama orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur. Alhamdulillah, Anda di sini memperingati Haul Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Anda duduk, saudara, bersama Habib yang benar, Habib yang lurus. Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid telah mengajarkan keistiqomahan untuk kita semua. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, kembali kepada Allah, beliau tetap hidup di alam barzah. Yurzaq indallah, beliau mendapatkan karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, perjuangan beliau menjadi magnet untuk umat Islam sepanjang zaman, sehingga selalu mengenang akan kesolehannya, kesuhudannya, ketakwaannya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semua mendapatkan berkah dari Allah, diampuni segala kesalahan, dimaafkan segala dosa, dimudahkan segala urusan, disembuhkan segala penyakit. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisarafi sahib hadal haul bisiril fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Terima kasih kepada keluarga besar Shahibul Haul, yaitu Al-Habib Saleh Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, seluruh anak cucunya yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya, tapi tidak mengurangi mahabbah kita semua. Begitu juga di sini hadir guru-guru kita yang mulia, Habib Saleh Al-Idrus dari Malang, Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal, Habib Abdurrahman Bahlega dari Pasuruan, dan Habib-Habib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.